Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della, salah satu tentor Sinaps Edu 2025. Dan kali ini kita akan membahas salah satu materi psikiatri yang mungkin sering banget teman-teman temui, baik itu pada saat praktik di rumah sakit ataupun pada saat teman-teman mengerjakan soal-soal UKM PBD, yaitu demensia. Oke, mungkin teman-teman, pernah ya mengalami atau bertemu dengan kasus seperti ini. Laki-laki 78 tahun datang diantar anaknya ke psikiatri dan menjelaskan kalau 2 tahun terakhir ini ayahnya sering lupa menaruh barang dan seringkali melupakan aktivitas yang telah dilakukan. Nah, pasien ini juga sering mengulang kegiatan yang sama dan pasien dikatakan lebih sering bercerita tentang masa mudanya saat masih bekerja dan saat ini sudah pensiun. Selama ini pasien juga menderita penyakit darah tinggi. Nah, dari kondisi ini aja mungkin teman-teman sudah dapat gambaran ya, oh, demensia itu kayak gini gitu ya. Nah, demensia sendiri mungkin teman-teman sudah akrab ya, mungkin bahasa umumnya, bahasa awamnya itu kita sebut apa? Pikun ya, pikun. Oke. Jadi, demensia ini merupakan salah satu gangguan mental organik. Apa sih, Dok, gangguan mental organik itu? Jadi gangguan mental organik adalah gangguan mental atau gangguan psikiatri yang diakibatkan oleh adanya kerusakan otak ataupun adanya penyakit yang mendasari gitu ya. Jadi organik itu kita tahu jelas nih sumbernya dari mana gitu ya. Nah, definisi demensia ini sendiri merupakan sindrom. Jadi kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh penyakit atau gangguan pada otak dan bersifat kronik progresif. Jadi makin lama dia makin buruk dan nggak bisa balik. Jadi dia irreversible gitu. Nah, yang khas dari sini adalah dia ada penurunan fungsi luhur dan juga gangguan fungsional gitu ya. Jadi dia juga dalam aktivitasnya sehari-hari juga terganggu. Nah, karena dia kronik progresif dan irreversibel, nah ini khas sekali. Biasanya pada orang-orang yang usianya sudah lanjut atau tua gitu ya. Dan, yang khas banget dari diagnosis pada, psikiatri itu adalah adanya rentang waktu gitu. Kapan sih onsetnya berapa lama? Nah itu penting. Jadi pada demensia sendiri, ini minimal 6 bulan gejala itu muncul, baru bisa kita katakan dia adalah demensia gitu ya. Jadi intinya demensia adalah sindrom akibat penyakit gangguan otak yang kronik, progresif, dan irreversibel yang mempengaruhi daily life activity dan juga kemampuan fungsi luhurnya dan minimal terjadi selama 6 bulan. Nah, etiologinya sendiri secara umum adalah penurunan sekresi hormon asetilkolin gitu ya, karena si asetilkolin ini fungsinya adalah untuk merangsang otot dan, untuk belajar. Jadi dia mengirimkan impuls saraf. Bayangin aja kalau impuls sarafnya dia terganggu, dia kan jadi susah mikir ya, jadi akhirnya dia gampang lupa gitu. Dan cara untuk menegakkan diagnosisnya sejalan sama apa yang tadi udah dijelaskan di definisi gitu. Jadi anamnesisnya kita lihat ada gangguan kognitif nggak? Dia jadi gampang lupa, dia jadi susah berhitung, dia jadi nggak bisa mengenali kondisi di sekitarnya, nggak tahu waktu, nggak tahu dia ada di tempat mana, kayak gitu. Dan juga gangguan non kognitif. Nah, gangguan non kognitifnya tuh gimana? Tiba-tiba jadi lebih gampang marah nggak? Jadi tiba-tiba nangis nggak? Padahal sebelumnya nggak pernah kayak gitu. Emosinya jadi lebih tidak stabil nggak? Lebih agresif nggak? Nah, itu bisa jadi gangguan non kognitif. Dan yang paling penting, pada kasus-kasus psikiatri jangan lupa untuk melakukan anamnesis, bukan hanya autoanamnesa, tapi juga heteroanamnesa. Apa harus selalu pada anaknya, Dok? Tidak. Jadi, kita bisa melakukan heteroanamnesa pada orang terdekat yang mengetahui, keseharian pasien atau kegiatan pasien sehari-hari. Jadi, yang notice lah, yang istilahnya tahu, perubahan pada pasien itu apa, gitu ya. Nah, ada juga nih diagnosisnya kita bisa lihat dari gejala 5A. Biasanya ini pada demensia Alzheimer yang akan kita bahas setelah ini, yaitu anomia. Dia jadi susah banget mengenali atau menamai sesuatu. Jadi kayak dia ngelihat pulpen, tapi dia tuh tahu pulpen, cuman dia nggak, dia jadi lupa, "Ini apa ya namanya ya?" Gitu loh. Jadi lupa sama hal-hal yang mungkin sederhana. Lalu apraksia, jadi dia, tidak bisa mengenali suatu objek dan fungsinya. Jadi kayak di gambar ini, dia ngerasa kalau si sepatu ini bisa buat nulis gitu kan, padahal enggak, gitu kan. Lalu agnosia, jadi, agnosia ini sendiri tuh dia mengenali seharusnya, misal rasa gitu ya, harusnya ini, oh tahu ini manis, tapi dia nggak bisa bilang kalau, "Ini manis, ini kayak sesuatu yang pernah saya rasakan, tapi apa ya?" Kayak gitu. Lalu amnesia tentunya ya, amnesia memory loss-nya, lalu afasia, dia nggak bisa mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk kata-kata, gitu ya. Oke, kita lanjut. Asesmennya sebenarnya banyak sekali, apa istilahnya, banyak sekali, perangkat-perangkat gitu, instrumen yang bisa kita gunakan, atau pertanyaan kuesioner yang bisa kita gunakan. Tapi yang paling sering dan yang paling mudah adalah MMSE ya, di mana nanti kita bisa lihat scoring-nya setiap satu pertanyaan, bahkan satu poin itu dihitung satu. Jadi misal ini,
Kita lihat poin pertama, what is the year, season, date, day, month. Jadi, tahun berapa, sekarang itu bulan apa, kalau season mungkin sekarang, di Indonesia sendiri susah ya untuk didefinisikan ya. Jadi, tanggal berapa, bulan apa, hari apa, nah itu bisa kita tanyakan dan setiap tidak bisa menjawab satu pertanyaan, kita kurangi satu poin gitu ya. Begitupun seterusnya. Dan kalau teman-teman perhatikan di MMSE ini sendiri, dia tuh sudah sangat relate ya sebenarnya sama definisi dari demensia tadi, ada gangguan kognitifnya. Jadi bahkan, ada tes berhitungnya juga gitu ya. Jadi dari sini kita bisa, mengevaluasi kondisi impairment, cognitive impairment pada pasien-pasien demensia, yang mana nanti kita lihat dari ini, di sini ya, dari scoring-nya, normal ataukah dia mild cognitive impairment, moderate, dan kalau kurang dari 10 dan ada gangguan di daily life activity biasanya kita sudah bisa katakan dia demensia gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, demensia sendiri tuh banyak sekali ya, kategorinya. Tadi kan ada F00 sampai F03. Nah, mungkin secara sekilas aja, demensia yang paling sering muncul adalah Alzheimer. Dia sekitar 60-an% lah prevalensinya, gitu ya. Cukup banyak ya. Dan dia tuh Alzheimer tuh khasnya apa? Dia gradual. Jadi, dia itu turun, kondisinya turun tapi perlahan gitu. Nah, dan biasanya karena dia Alzheimer itu biasanya kena temporal dulu, maka dia ada gangguan memori terlebih dahulu. Jadi gangguan memori dulu, kalau gangguan memorinya sudah turun baru dia gangguan perilaku, gitu biasanya. Nah, yang khas juga adalah gejalanya tuh gejala hilang memorinya itu anterograde. Jadi katakan onset pertamanya pasien ini di usia 60 tahun, dan saat ini pasiennya 65 tahun. Maka dari usia 60 sampai 65 tahun dia akan mulai melupakan, hal-hal yang terjadi di rentang waktu ini gitu. Sedangkan di usia dia muda, itu dia akan lebih ingat. Jadi makanya kenapa orang-orang dengan demensia itu seringkali mengulang-ulang cerita pada masa lalunya gitu ya. Lalu yang khas mungkin kalau di soal kita temu plak beta amyloid gitu ya. Nah, selanjutnya yang vaskular. Kalau vaskular ini khasnya adalah kita lihat riwayat penyakit dulunya gimana. Ternyata dia ada gangguan cerebrovaskular, baik itu stroke, hipertensi, seperti itu ya. Nah, terus juga kita lihat biasanya ada gejala neurologis vokal, karena kan pada orang stroke mungkin ada hemiparese atau mungkin ada parese nervus-nervus tertentu gitu. Itu bisa jadi pendukungnya gitu ya. Nah, yang khas dia akan muncul abnormal CT scan, entah hipodens, entah hyperdens yang menunjukkan ada lesi di otaknya gitu ya. Jadi memang kita bisa lihat dari riwayatnya. Lalu Lewy body, kalau Lewy body dia ini seperti campuran dengan Parkinson. Jadi makanya kenapa disebut gejalanya Parkinsonism. Apa Parkinsonism? Trap ya teman-teman. Trap ya. Tremor, rigiditas, akinesia, sama postural instability. Nah, selain itu, dari sumber yang saya baca di crash course itu disebutkan bahwa pada Lewy body ini juga kadang bisa muncul halusinasi visual yang rekuren. Jadi sering halusinasi visual atau bahkan sering sinkop gitu. Sedangkan yang terakhir ada frontotemporal. Kalau frontotemporal balik lagi, berarti kan lobus frontal sama temporal gitu ya, secara gampangnya. Berarti yang masalah dulu lobus frontal dulu. Lobus frontal tempat apa? Tempat mengambil keputusan. Jadi yang gangguan dulu, gangguan perilaku, baru dia gangguan memori gitu ya. Nah, atau beberapa gejala lain yang menyertai ada ekolalia, ada mutisme gitu dan khasnya dari pemeriksaannya adalah atrofi lobus frontal gitu, oke. Nah, ini aku bikinin easy nafsnya. Easy nafsnya ini bisa teman-teman baca. Ada juga beberapa mungkin, beberapa yang mirip gitu ya, kayak, penyakit-penyakit lain ada Parkinson with dementia. Jadi ada Lewy body, ada Parkinson with dementia. Kalau Parkinson with dementia, dia akan lebih cenderung, dominannya si trap-nya dibandingkan, demensianya, yang lebih dikeluhkan trap-nya. Sedangkan kalau Lewy body, biasanya dia akan, lebih dominan demensianya, gitu. Nah, ini juga ada CGD atau joint disease yang masih belum jelas sebenarnya etiologinya apa, tapi ada yang bilang karena, eee, virus gitu ya, karena infeksi virus. Tapi pada dasarnya kalau CGD ini, kita bisa sebutnya dia ada triasnya, ada demensia progresif, mioklonus, dan juga EEG trifasik. Mioklonus tuh kayak semacam kalau teman-teman tidur terus tiba-tiba kayak kejengklak, kayak kesandung gitu, nah itu tuh kayak gitu mioklonus. Nah, dan juga dari, yang tipe frontotemporal atau Huntington ini juga biasa kita sebut apa? Peak disease ya, peak disease gitu. Jadi di psikiatri emang banyak istilah-istilahnya. Oke, ini bisa jadi catatan buat teman-teman. Nah, tata laksananya gimana, Dok? Yang paling penting semua kasus psikiatri itu pasti butuh tata laksana non medikamentosa, baik itu psikoterapi dan sebagainya. Tapi pada dasarnya kita sebagai dokter umum, yang mana demensia ini, kompetensinya adalah 3A,
kita bisa fokuskan dia pada kontrol faktor resikonya dulu. Kalau kita curiga dia ada vaskular gitu ya, ada gangguan vaskularnya, ya sudah itu kita terapi gitu. Kalau misalnya darah tinggi, kita terapi darah tingginya gitu. Kalau dia stroke, ya kita terapi stroke-nya gitu. Lalu yang kedua, modifikasi lingkungan. Kita harus memberikan pengertian pada orang-orang terdekatnya, terutama mungkin kalau tinggal sama anaknya atau orang-orang yang mengasuh, mungkin ada semacam, pengasuhnya gitu. Nah itu kita berikan, wawasan bagaimana sih cara menangani orang demensia agar dia tetap merasa nyaman dan aman gitu ya. Lalu yang ketiga, modifikasi aktivitas harian, karena dia sering lupa bahkan atas aktivitas hariannya seperti makan, beribadah, kita bisa membuatkan jadwal gitu ya, dan ada yang mengawasi gitu, biar dia tidak melakukan hal itu secara berulang-ulang, seperti itu. Nah, kalau medikamentosanya kita pakai asetilkolinesterase inhibitor. Kenapa? Karena tadi asetilkolinnya turun. Jadi enzim penghancur asetilkolinnya kita hambat gitu ya istilahnya. Tapi ini nggak rutin diberikan. Dia diberikan hanya jika dia sudah tegak dengan Alzheimer. Ini maaf tulisannya jelek ya. Nah, opsi obatnya apa? Ada donepezil, ada rivastigmine, ada juga galantamin. Nah, yang biasa kita, easy nafsnya biar teman-teman gampang ingatnya adalah orang tua itu harus didorong. D donepezil, R rivastigmine, G-nya galantamin gitu ya. Jadi kan biasanya kalau orang-orang tua tuh, jalannya udah nggak benar gitu ya, udah susah gitu. Jadi mungkin harus perlu kursi roda yang didorong. Jadi inget-inget aja kalau demensia obatnya itu didorong gitu ya. Donepezil, rivastigmine, sama galantamine. Nah, kapan sih kita harus merujuk Dok? Karena kan ini 3A. Yang pertama, untuk mengkonfirmasi diagnosis. Kalau teman-teman sudah mulai ragu-ragu, diagnosisnya apa ya? Apakah ini demensia tipe apa ya? Sedangkan mau ngasih terapi juga ragu-ragu nih gitu nih. Jadi itu lebih baik kita rujuk aja ke, psikiater. Lalu juga yang kedua ada gejala agresivitas yang membahayakan orang lain. Kayak tadi saya bilang ada perubahan perilaku. Dia jadi mudah marah-marah, dia jadi, apa ya, istilahnya gampang emosi gitu, bahkan mungkin bisa melakukan kekerasan. Nah, kalau udah di titik itu lebih baik kita sebagai dokter umum segera untuk, merujuknya ke psikiater gitu ya. Tujuannya agar dia tidak makin parah dan bisa mendapatkan psikoterapi yang benar dan baik gitu ya. Oke. Oke, jadi dari singkat tadi itu demensia ini bisa kita bedakan gitu, ada beberapa hal yang mungkin mirip gitu, diagnosis yang mirip. Nah, salah satunya adalah si delirium ini. Kalau delirium, dia khasnya adalah akut dan fluktuatif, jadi dia bisa terjadi dalam beberapa jam aja. Tapi kalau demensia, dia gradual dan progresif, jadi bulan hingga tahun. Kayak tadi kan minimalnya 6 bulan gitu ya. Sedangkan kalau delirium ini, kesadarannya bisa turun, biasanya ini pada pasien-pasien yang mungkin ada trauma, bisa juga pada pasien-pasien stroke, jadi harus hati-hati antara demensia vaskular ataupun delirium pada pasien-pasien yang mungkin ada serangan stroke kayak gitu ya. Nah, dari, diagnosis bandingnya juga kita bisa lihat kalau dia udah ada gangguan kognitif kayak tadi, kita lihat nih pakai MMSE tadi. Normal nggak skornya? Kalau iya berarti dia cuma subjective cognitive impairment. Kalau enggak, kita lihat akut nggak? Kalau iya berarti delirium. Kalau enggak, ada depresinya nggak? Ada dia tiba-tiba bersedih, panjang, ada fase dia bersedih, dia, nggak ada minat untuk hidup dan sebagainya, berarti dia depresi. Tapi kalau enggak, kita lihat lagi, aktivitas hariannya terganggu nggak? Kalau terganggu, berarti dia turun lagi, tapi kalau nggak terganggu berarti dia apa? Mild cognitive impairment. Kalau dia terganggu kita lihat, sudah memburuk nggak dalam 6 tahun? 6 tahun, 6 bulan gitu, sorry, 6 bulan. Nah, berarti dia demensia gitu ya. Kalau semisal enggak dan dia stabil aja, berarti stabil cognitive impairment gitu ya. Semoga sampai sini dipahami. Oke, sebenarnya singkat aja ya dan mungkin cepet-cepet aja karena kita di Bahas Sinaps ini kita harap teman-teman punya pandangan sekilas lah ya terkait dengan gambaran demensia. Dan kalau kita balik ke kasus yang awal tadi, sebenarnya dari gejalanya teman-teman curiganya mengarah ke mana nih? Curiganya pasti mengarah ke demensia sudah memenuhi dong, udah 2 tahun, ada, sering lupa menaruh barang, jadi udah turun nih fungsi kognitifnya sudah turun. Terus dia juga lebih sering bercerita tentang masa mudanya, ada demensia anterograde-nya ya? Oke, tapi kita lihat dia menderita penyakit darah tinggi, berarti kita bisa suspek apa? Demensia vaskular ya? Vaskular, DD-nya apa? Alzheimer, gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami sama teman-teman dan semoga ilmu yang sebentar ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar bareng Sinaps dan melihat banyak easy naps lainnya, bisa langsung menghubungi
kontak person yang ada di IG profil dari Synapse Edu gitu ya. Jadi, kalau teman-teman tertarik dan mau belajar bareng kita, silahkan bisa kita temui di kelas-kelas Synapse berikutnya. Baik, terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Jika teman-teman ingin berdiskusi, feel free banget untuk ask di komen, dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dari, channel YouTube ini. Terima kasih, saya adalah Putri Pratikno, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.